Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang banyaknya di dunia ini yang tidak kita ketahui. Loh, ternyata dunia ini loh masih banyak yang tidak kita ketahui, teman-teman. Ya, sekali lagi, banyak hal-hal yang masih tidak bisa kita mengerti, tapi di dunia ini ada. Bayang, no. Hal-hal yang kita tidak mengerti di dunia ini, tapi ada. Ini loh ya, yang jadi bahaya. Dan selama ini kita selalu dipusingkan dan dibingungkan oleh kerja apa di Indonesia. Nanti kalau di Indonesia udah ngapain? Banyak hal yang masih bisa kita lakukan ya teman-teman. Sekali lagi, banyak hal. Dan terakhir-terakhir ini saya mempelajarinya dan setengah bulan yang lalu saya memulai memulai pembelajaran ini dan berharap pembelajaran ini karena pembelajaran yang baru saya mulai belajar lagi ini sebenarnya sudah 14 tahun yang lalu itu sudah pernah saya pelajari. 14 tahun yang lalu pernah saya pelajari dan saya pernah bermimpi, bukan bermimpi ya, berangan-angan di 14 tahun yang lalu adalah pekerjaan yang saya tekuni waktu itu adalah harapannya adalah pekerjaan saya di masa mendatang. Wah, gitu ya teman-teman. Nah, selama 16 hari ke belakang kemarin saya mulai mengamati, saya mulai meneliti, saya mulai melihat ternyata di dunia ini ada yang benar-benar berubah tapi kita tidak tahu arah perubahannya. Arah perubahan dunia kita itu tidak banyak kita pahami karena kita terlalu fokus ya, bukan terlalu fokus ya. Kita memang sangat fokus, bukan terlalu fokus, sangat fokus sehingga kita tidak menghiraukan hal-hal yang ada di luar sana. Terkadang kita juga perlu teman-teman melihat sesuatu di luar sana itu yang nggak pernah kita lihat. Oke, kita sapa dulu Mbak Viola. Viola, Priscilia Mumu. Malam Mas Andro lama, Yodong tak hadir. Semoga sehat terus. Mbak Mas Safiro Damar. Malam kau sehat selalu. CC Yuli, terima kasih. Nah, perkembangan hal-hal di luar yang memberikan inspirasi, perkembangan-perkembangan di luar sana yang membuat mata kita semakin terbuka. Ini yang seharusnya kita pelan-pelan harus kita pelajari ya. Nggak peduli usia kita muda, nggak peduli usia kita tua. Tapi mempelajari situasi dan keadaan dunia itu salah satu, ya. Salah satu. Salah satu hal yang saya lakukan, teman-teman. Jadi ketika di Hong Kong itu kita hanya disibukkan oleh sebuah rutinitas keseharian kita dan tidak sempat memikirkan apapun karena malam sudah capek. Makanya kenapa saya live ya teman. Saya live, saya membuat channel YouTube saya ini supaya teman-teman semuanya yang nonton saya atau melihat saya itu ada pandangan dan ada gambaran, ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita lakukan, sesuatu yang bisa kita usahakan dan sesuatu yang bisa kita kerjakan tanpa harus 100% kita kerjakan berjalannya waktu. Jadi kalau di dalam benak cara berpikir saya itu begini ya, teman-teman. Saya itu suka tantangan dan suka challenge ya. Ini beda. Ada teman-teman yang lain yang hidupnya udahlah nerimo yang tandung. Udahlah dilakoni apa eneke. Wis ora usah aneh-aneh, wis ora usah macem-macem. Kan ada yang punya prinsip hidup seperti itu ya. Tapi itu tidak berlaku buat saya ya teman-teman. Mohon dimaafkan kalau kita berbeda. Makanya saya ingin membawa dan mengajak teman-teman ini ke dunia, ke hal-hal yang mungkin kebanyakan orang masih menganggap nggak masuk akal. Mungkin kebanyakan orang juga sudah tahu, tapi tidak terlalu aware ya, tidak terlalu berpikir ke arah sana karena memang kapasitas berpikir setiap individu itu berbeda. Nah, di sini karena keperbedaan kapasitas itulah makanya saya mencoba ya, membawakan dengan di dalam bahasanya teman-teman, menyampaikan sesuatu di tataran atau cara pandang teman-teman. Gitu. Jadi menarik sekali lagi dunia ini kalau kita amati. Cuman kadang-kadang kita itu sudah no have time, tidak ada waktu untuk memandang dan melihat dunia.
Oke, Mbak Noen KI. Semoga sehat selalu. Terima kasih doa-doanya. Kadang sesuatu yang tidak sengaja, ketutupan love itu loh. Nek nang ning komen ini. Tidak sengaja kita ketahui bisa menambah wawasan. Disitulah pentingnya pengetahuan. Nah, di dunia ini ya teman-teman. Di HP kalian aja sebenarnya. Itu sudah banyak sekali pengetahuan ya teman. Di HP kalian itu sudah banyak hal-hal yang baru gitu. Banyak hal-hal yang sebenarnya kita acu. Nah, kita itu tinggal apa yang sedang mau kita cari. Di HP kalian itu sudah menyediakan. Ya, di HP kalian itu sudah sangat menyediakan apa yang kalian mau. Ada, hampir semuanya ada. Bahkan kalian mau cari uang dari HP kalian bisa. Kalian mau mendapatkan uang dari HP kalian bisa. Kalian menginginkan sesuatu dengan melihat di dalam HP kalian itu sebenarnya sudah bisa. Tapi terkadang kita itu udah capek. Sehingga kita ngelihat HP itu hanya sebagai hiburan. Nah, ini persoalannya. Ngelihat HP itu hanya sebagai alah wong di Facebook itu cuman status-statusan kok. Entah beneran atau bohongan enggak. Nah, ini persoalan. Jadi terkadang saya pernah juga ada satu momen saya ngeliatin HP itu ngelihat orang-orang yang goblok, orang-orang lucu. Eh, Kegoblokan-kegoblokan yang biasa kita tertawakan itu kalau lagi ada depresi. Tapi saya ini orangnya pemikir teman-teman nih. Saya itu makanya usianya baru 28 atau 23 ini rambut saya sudah mulai putih. Karena saya mikirnya kenapa? Piye carane golek duit 2 miliar. Jadi dulu waktu saya SMP itu ya, kita kita flashback ya. Kalian juga punya cita-cita, kalian juga punya pengalaman, kalian juga punya punya sesuatu yang pasti kalian kejar gitu. Dulu saya SMP itu punya keinginan beli motor CB. Beli motor CB pas kelas 2 SMP, motor-motor CB. Mbak Kart Mini Tole dan Mbak Ina Cipung ya. Lihat motor CB itu kok keren gitu ya. Zaman dulu itu Mbak Purwanti Roles. Jadi Mbak In, selamat malam Kak Sandro, Kak Yuli. Oke, sehat selalu dan semakin sukses saja. Terima kasih doanya. Hadir Kak Sandro, Mbak In. Terima kasih kehadirannya yang selalu setia Mbak In. Jadi terima kasih kehadirannya dan doanya. Dan doanya teman-teman. Mudah-mudahan doa terbaik teman-teman kembali ke kalian. Kebaikan yang berlipat ganda. Kok enek lap-lape sih? Ini lap-lap apa ya? Wirang ini loh. Hah? Wirang aja kok wae kok tumpuk. Oh, banyak jaket ya teman-teman. Enggak kok ini lap-lape. Sorry ya, sorry teman-teman. Iklan. Ada lap. Sekolah, aku di sekolah bener loh. Di. Di salon itu. Oh alam. Loh, cek enak nih. Ya, Oke, oke lah, ya wis. Ya, oke, sorry teman-teman. Jadi gini, kalau kalian itu punya keinginan ya, amin, Mbak Iin. Jadi kalau kalian punya keinginan, ya kan, sebenarnya keinginan kalian itu bisa bisa sangat diwujudkan, bisa sangat mungkin untuk diwujudkan buat teman-teman semuanya. Saya dulu juga punya CB, pingin punya CB. Ternyata CB itu kebeli. Aku SMP tahun berapa? Kok lali aku SMP tahun berapa? 2005. 2005, 2004. Ya, 2005, 2004. tahun 2000 lulus SMA kok. Oh iya. Oh, 9. 94, ya 95. 94, 95 lah. Ikulah pokoknya. Tahun segitu tuh 94, 95 ini
Saya kepingin sekali ngelihat motor CB lewat, apalagi dimodifikasi. Kepingin. Gila, bener. Dan kalian tahu, tercapainya itu baru di 2006. Itu pirang tahun, guys. 95 tambah 5, 2000. 2000 tambah 6. 11 tahun berikutnya. Goblok. 11 tahun berikutnya, teman-teman. Itu baru kesampaian beli motor CB 1.400.000 bobrok. Dongkrok. Terus tak nyalain, tak ragati, tak ramut. Sampai 2009, 2010, 2011. Aku beli 2006, 2011. Itu berarti berapa tahun? 5 tahun aku cuman pakai. Dan mesti dadani. Itu CB. Dan keturutan. Ya, apapun itu pokoknya keturutan CB. Yang kedua, aku SMA. Lah itu tadi SMP. SMA. Lulus SMA itu sangat penasaran dengan namanya mobil Land Rover. Kapan ya aku beli? Nah, SMA, lulus SMA 2009. 99. Habis itu SMA 99. Terus baru kebeli kemarin. Saya kira 2000 berapa? 2024. 2021. 2021 atau 2022. Bayang no. Piro? 11. 11 itu 2020. 12 tahun lu rentan waktunya itu loh. 11 tahun. 12 tahun. Oh, Oh ya, 20 tahun baru kebeli goblok kan, teman-teman. Aku kan ini gak terlalu pinter gitu. Boleh, boleh. Jadi edan lah. Ya, tapi saya masih memegang keinginan itu dan kebeli sudah. Tak naiki. Ya wis mari naiki yo. Tak dandani terus meneh. Koyok CB dulu. Ya jenenge keinginan ya, teman-teman. Sama kalau teman-teman ingin punya rumah, berangkat ke Hong Kong, 2 kontrak, 3 kontrak sudah jadi rumah. Bahkan ada 1 kontrak bisa jadi rumah. 2 kontrak sudah jadi rumah. Berarti kan kewujud. Nah, tapi pada saat setelah keinginan terwujud, teman-teman kan ingin beli sawah, ingin anaknya kuliah, ya lulus. Lulus anaknya, ya. Anaknya juga bisa kuliah. Ya terwujud. Nah, ngunduri tuwek. Nah, keinginan tuane piye? Tabungan. Tabungan. Nah, nabung barang. Pinginnya oleh duit. Tapi gak nyambut gawe. Piye caranya? Nah, saiki ada, teman-teman. Ya. Jadi dunia ini semakin ngeri. Jualan itu sudah melalui HP aja. Sekarang dengan adanya internet itu luar biasa. Nah, dulu ya kan, Mbak Markunian, Mbak Markunian. Jadi dulu ya teman-teman ada yang di Hongkong mungkin ya sudah zaman dulu. HP-nya itu HP jadul Nokia. Wah, yo sopo sing cek duwe Nokia. Biyen sing iso tuku Nokia. Kowe biyen tuku apa? HP Nokia. HP Nokia. Teman-teman dulu Polyphonic. Wah, keren-keren. Teman-teman pasti sudah punya. Saya baru bisa beli HP itu 2003. Wis kerja. Kerja dapat 1 bulan terus aku beli. HP ku biyen sirip hiu. Ericsson. Ya. Harganya juga 1.300.000. Gajiku 1.400.000. Bulan kedua aku baru beli. Bulan pertama duitku tak kasih no ibuku semua gajian. Gajian pertama dari pera-pera tak kasih no ibuku semua. Sama ibuku dibalik nona 1.000 ge cekelan. Bulan depannya baru aku beli HP. Jadi iya ya, Mbak Giarara kaya wah Mbak Giarara. gila. Apa Sebelah itu. sebelah kapan wingi gak tekon. Aku masih pakai HP Motorola. Lu keren. Mbak Eva Tresa ketinggalan live Mas Natro. Enggak. Mbak Mbak Vian Derista aku masih pakai HP Motorola. Keren Motorola.
Men keren zaman biyen. Aku gak duwe, Mbak. Motorola sing di balik ceplek-ceplek. Wah, keren itu, keren. Siemens, hah? Semen. Siemens, Siemens. HP Siemens itu aku kuliah iku arek koncoku iku anake wong sugih yang naik Pak Kaji ki nyekel HP Siemens. Aku mau ngowo ae. Wis nggawe telepon tuli-lulit ambek telepon koin. Goblok. Jadi dan hari ini ya, teman. Aku 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 kenapa ngajak ngomong teman-teman ini ya sekali lagi. Ya, kita ya zaman itu sudah mobile sekarang sudah menjadi mobile service. Apa smartphone. Sekarang sudah jadi smartphone. Tapi ada cara berpikirnya yang nggak smartphone itu ada. Yang nggak smart. Phone-nya smart. Tapi kitanya berpikirnya nggak kayak phone yang smart gitu. Yang masalah jadi. Loh ya makanya ini aku tak ajak. Aku pengen ngajak ngobrol teman-teman. Mbak Tiara Channel selamat malam. Mbak Eva Teresa aku juga baru punya HP Siemens. Duh keren. Motorola Siemens. Pokoknya ya, pokoknya the best. PMI Hongkong, TKW Hongkong itu the best menurut saya. Bunda Virgo ya. Bunda Korla. Jadi the best. Sekarang aja kalau beli HP yang 4 jutaan, 5 jutaan. Kalau di Indonesia kalau Mbak Tiara Channel hadir. Jadi kalau di Indonesia aja coba HP kita mesti HP sejutaan 800 900 ribu. Tapi karena di Hong Kong HP kalian kan 2 ribuan, 3 ribuan. Nah, ponnya itu smart. Nah, kitanya piye? Serius ya teman-teman. Dari HP ini, dari HP ini wis menghasilkan uang. Ya kan? Nah, semenjak saya juga belajar edit video, saya edit video teman-teman, edit video channel YouTube saya semuanya editnya itu nggak ada yang pakai komputer, pakai HP semua teman-teman. Mbak Wizam Heri 2003 beli Nokia, the best sampean Mbak. Mbak Wizam Heri, keren. 2003 saya baru beli HP 2003 setelah bekerja itu kalau nggak salah setelah lulus Agustus. Ya bulan-bulan kayak gini lah, Agustus November deh, Novemberan lah, Oktober November habis wisuda. Otakku yang smart smart, otakku ya smart smart, Mbak Eva Teresa. Ya, jadi sekarang teman-teman itu ya sekarang lagi sekarang. Ini yang lebih ekstrim lagi. Bikin proposal sebuah kegiatan itu tinggal pakai namanya Copilot atau ChatGPT kemarin aku bikin langsung jadi thread selama langsung biayanya. Jadi nah ini aku dikasih challenge sama adikku suruh bikin proposal kegiatan usaha yang sudah saya rencanakan. Disuruh bikin sama dia dan mau cari uang, fundraising namanya. Kita mau mau usaha tapi duitnya bukan dari duit kita. Loh, udah sampai seperti itu loh teman-teman. Nggak terlalu smart, nggak masalah, penting masih bijak menggunakan smartphone. Wow, enggak. Sekarang kalau saya nuntutnya smart. Mau bijak, mau enggak smart, harus smart. Ya, harus smart, wis. Smart, smart itu antara smart dan bijak. Nah, ini smart dan bijak. Ini levelnya di mana? Menurut saya, smart dan bijak itu beda. Ya, itu beda. Kalau bijak itu digunakan hal-hal yang baik. Tapi kalau smart digunakan hal-hal yang memberikan dampak kepada diri kita. Pastinya dampaknya baik. Cuma podo lagi bahasanya. Ya, bukan hanya bijak. Kita nggak cuma butuh bijak, Mbak. Bijak memang penting, tapi bijak di dalam. Tapi smart itu, ya smart gawe dari HP ini, dari HP ya teman. Seberapa dari HP ini kita itu bisa. Bahkan aku kalau ngomong-ngomong sama adikku ya teman-teman, katanya adikku gini, jangan sampai.
Jangan sampai daya berpikir kita itu ditentukan oleh kuota HP. Ya. Daya berpikir kita itu jangan sampai ditentukan oleh kuota HP. Kalau kita punya kuota, kita bisa daya nalar dan daya pikir yang bagus. Tapi ketika kita nggak punya HP, kita nggak iso mikir. Jangan. Jadi di smartphone. Nah, eh, teman-teman mau tahu tentang apa dunia ini? Kalian cari di HP itu bisa. Nah, tetapi semakin ada kemudahan itu, semakin ada banyak variasi, banyak berita, banyak informasi yang tersebar. Kitanya itu bingung. Jadi bukan hanya bingung, tapi over information. Kakean sehingga milih mana yang terbaik buat kalian itu yang nggak masuk. Nah, ini menjadi persoalan, teman-teman. Ya, saya itu sampai tercengang ya. Goblok kan. Aku mengaku ya, aku ini goblok. Sumpah. Aku mengakui terlalu lamban untuk memahami. Jadi asik dengan duniaku di per-YouTubean sehingga aku telat sadarnya. Ini benar-benar aku mengakui bahwa aku telat sadar. Walaupun aku dari dulu sudah pernah memulai mencoba, tapi kenapa aku baru belakangan juga mencoba lagi? Kenapa enggak setahun kemarin, 2 tahun kemarin? Karena memang fokusku di YouTube. Oke, sekarang aku sudah fokus di YouTube, sudah ada di YouTube, terus aku kembangin lagi. Aku harus cari new lagi, something new lagi, apalagi yang baru. Bener loh teman-teman. Aku itu sampai ya ini bukan euforia, bukan kesenangan, tapi aku langsung merenung. Aku langsung merenung, aku langsung berpikir beberapa minggu ini itu aku apa ya kayak terlalu ngongok-ngongok ya. Sekarang langsung tak buka kepada kalian nih, karena bagiku kalian yang nonton saya setidaknya aku nggak pernah menyuruh kalian seperti apa yang aku lakukan, tapi aku ingin membuka sedikit ke kalian bahwa di dunia ini ada sesuatu dan boleh kalian mencibir, boleh kalian mengkritik, boleh kalian nggak suka, boleh kalian nggak seneng, boleh. Tapi saya hanya ingin menunjukkan satu hal aja dikit, eh, hal yang dimana bahwa di dunia ini ternyata masih banyak hal yang tidak kita ketahui dan banyak juga yang ada nilainya, ada manfaat. Ya, ini aku mau share ke kalian. Nah, mudah-mudahan terlihat ya teman-teman. Mudah-mudahan sampean-sampean semua bisa bisa melihatnya. Ya, di sini ada angka-angka teman. Nah, ini kelihatan ya di YouTube, di YouTube dan di Facebook. Nah, kalau di Facebook sudah kelihatan Mbak Bunda Virgo. Saya tidak menyuruh kalian. Sekali lagi saya disclaimer, Mbak Asti Hendra. Ya, saya tidak menyuruh kalian. Sekali lagi, saya juga tidak menyarankan kepada kalian. Sekali lagi, tapi saya hanya ingin menunjukkan ke kalian. Ya, saya ingin menunjukkan bukan berarti bereuforia atau pamer. Bukan. Saya sekali lagi kalian memahami saya. Saya hanya ingin memberitahukan sedikit yang baru saya tahu, ya kan. Nanti terserah kalian, kalian mau tahu sendiri, mau sebaiknya kalian pahami sendiri, ya. Ini hitungannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dari tanggal 16. Kalau tambah 14 kan 31. Hari ini ada 31 kemarin, bulan kemarin. 30, taruhlah 14, 17 hari lah. Dalam 17 hari. Dalam 17 hari, teman-teman. 17 hari kita hanya ngelihat tok. Itu angkanya 1.200.000, teman-teman. Dengan uang yang kita letakkan itu berapa ya ini? 2.000. Oh, di sini nggak kelihatan.
Nah, di sini coba saya putar ya. Nah, jadi sekali lagi ya teman-teman. Ya, 2.000 Hong Kong dolar. 17 hari. Jadi 2.600. Ya, oke. Kita close. Saya cuma ingin menunjukkan. Dan ini dibiarin. Dan ini dibiarin teman-teman. Kita tidak ngapa-ngapain di sini. Kita mendiamkannya. Ya, nih. Nah, di sini ada grafik ya. Yang hijau ini uang kita bertambah. Yang merah uang kita itu berkurang. 1, 2, 3, 4, 5. Yang hijau bertambah, yang merah itu berkurang. Kita sesuaikan ya dari tanggalnya 16. Saya tadi ngomong 16 teman-teman. Ya kan? Saya bilang dari tanggal 16 sampai tanggal 2. Ya, kan? Ya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dapat untung, ruginya 1, 2, 3, 4, 5. Pas 17. 12 tambah 5, 17. Dari 17 kali hari transaksi, 17 transaksi, 12 12 saya dapat untung, 5 saya dapat rugi. Ya, teman-teman. Penentuannya adalah di angka di sebelah kanan ini. Jadi, ngerisetnya adalah di sebelah kanan. Dan uang saya itu bertambah 30%. Wis. Wis, teman-teman. Saya cuma ingin ngomong kepada teman-teman ya, bahwa dunia itu sudah sebegitu. Dan ini orang-orang yang sudah menyadari. Yang orang-orang yang sudah mengetahuinya. Itu dia terus belajar. Terus memantau. Terus memperhatikan. Saya tidak ingin mengajari kalian. Saya tidak ingin juga menyuruh kalian. Tapi dunia hari ini sudah sebegitu cepatnya. Saya tidak, sekali lagi saya tidak tertutup dengan kemungkinan-kemungkinan investasi misalnya. Ketika di Hong Kong ini kita berbicara investasi, oh ditipu, oh dibawa lari, oh begini-begini, oh iming-iming ya. Saya mengakui itu. Ya, sebaiknya memang kita tidak perlu ikutan yang tidak benar-benar kita mengerti. Ya, maka dari itu punya HP, HP-nya digunakan. Dan ini saya juga tidak ikut-ikutan, teman-teman. Saya sangat tidak ikut-ikutan dan saya tidak ikut-ikutan siapa-siapa. Saya hanya melihat situasi, saya melihat keadaan. Dulu saya pernah penasaran, kenapa sih orang Hong Kong kok sukanya melihat hijau merah, hijau merah, hijau merah di kereta api, ya kan, di tank-tank Pak tua, dilihatin HP-nya hijau merah, hijau merah. Ternyata ini orang bilang itu kubiu, orang Hong Kong bilang. Dan mungkin teman-teman kalau ada yang punya majikan, ada nenek itu, ada bobo teman saya. Bobonya itu sudah tua, badannya sudah sakit-sakitan, menggerakkannya jadi susah, umurnya udah 80-90. Tapi ya duitnya gak habis. Selalu aja punya, masih punya uang. Sedangkan menikmatinya sudah nggak bisa. Kan the best itu teman. Nah, pembelajaran itu yang ingin saya cari sebenarnya. Apa yang dipikirkan sama mereka? Ternyata mereka menaruh investasi. Nah, menariknya lagi, teman.
menariknya lagi, kalau zaman dulu kita bicara saham, saham perusahaan, ada dulu di Hong Kong pernah ada yang buka eh, eh, pelatihan ya, dari Bank Bukopin atau siapa yang buka pelatihan tentang saham-saham, ya kan? Nggak banyak yang tertarik yang buka saham. Berbicara tentang uang itu nggak ada yang tertarik, teman. Takut ditipu, takut bangkrut, takut uangnya habis ya. Itulah yang dilakukan oleh dunia modern saat ini, gitu. Terus ditaruh di bank aja aman, yes. Semua masih berorientasi seperti itu, tapi hari ini dunia sudah berubah. Ya, dunia sudah sangat berubah. Sejak 98 krisis itu dunia sudah berubah. 2010, 2011, 12, sekarang 2020, 2024, 2025. Dunia sudah sangat berubah. Sudah semakin banyak OKB bermunculan. Apa itu OKB? Orang kaya baru. Orang-orang kaya baru. Dengan cara apa? Ini, teman-teman. Dengan cara ini, teman-teman. Caranya ini gimana? Nah ini. Tapi nggak apa-apa. Ya, saya cuma ingin ngomong kepada teman-teman semua. Saya menyampaikan apa, seperti apa, kalian tahu arahnya kemana, silahkan kalian pelajari. Silahkan kalian cek dan kalian lihat. Saya tidak menyuruh, tapi bisa ternyata cari uang untuk di Indonesia. Ya, cari uang di Indonesia. Nanti udah sebulan atau 2 bulan nanti saya akan praktekkan itu semua. Saya akan tunjukkan ke teman-teman semua. Ya gak banyak, karena memang gini loh. Kita itu kalau melihat orang lain itu maju atau orang lain itu lebih kaya dari kita, adikku kok panas gitu. Itu loh yang terjadi. Orang itu boleh hebat, orang itu boleh baik, orang itu boleh bagus, orang itu boleh kaya, tapi jangan melebihi kekayaan saya, jangan lebih baik dari saya. Ada yang punya mental yang seperti itu. Kalau aku sebaliknya, justru kalau kalian itu jauh lebih kaya dari saya, seneng aku, berguru aku, datang, tak samperin. Di Hong Kong aja saya ada grup, ada komunitas apa yang menurut saya baik, saya datengin. Saya pingin belajar, saya pingin ikut belajar. Lealah kok gak diterima. Mas kuotanya habis, Mas nggak bisa ikut, bingung, sumpah. Aku yuk pingin belajar, aku yuk pingin sinau. Serius teman-teman. Kalau ada kalian-kalian itu, saya pernah ya pingin datang ke Meifu, ya kan? Datang ke Meifu, pengen ngeliput, tak tanyain satu-satu semuanya. Mas nggak bisa, Mas gini, tak coba 2 3. Terus aku mau ikut acara, di Meifu bayar berapa? Gak dibales-bales. Bahkan kemarin saya itu posting di grup curhatan PKW Hongkong 97 ya. 96 ke 97. Saya posting. Itu dicemooh, oh ini ya kalimatnya apa. Aku nggak ingin membenci, aku nggak ingin karena aku nggak ingin menunjukkan identitasnya kepada teman-teman semuanya. Aku cuman test case ya. Aku naruh ya postinganku di grup curhatan. Yo, piye yo rek yo kadang-kadang aku yo kepengin ngrasakno dibully ku piye sih. Dicemooh, dilok-lokno, dimaki-maki itu kadang ya kepingin gitu. Soalnya terus terang loh ya, yang nonton saya ini orang baik-baik semuanya, nggak ada yang membuli saya, nggak ada yang memaki-maki saya gitu. Karena terkadang hidup itu nek kayaknya gak seru, Mbak Lili Virgoli. Ya. Jadi kalau nggak dibully itu piye? Aku pingin rasanya dibully itu kayak gini. Dilok-lokno. Saya masuk ke situ. Nah, ternyata yang bully.
Sing ngomongannya gak enak dan pedes itu anonim, nggak dikasih nama. Lealah, cuman ngene ya dibully sih. Ya sesuai, tapi gak patek nyelekit lah. Terus ada juga yang membuli satu. Ada ya, ya namanya ada. Tak cek. Ternyata geng-gengnya ya geng-geng kelompok yang dimana pada saat mereka bikin kelas aku masuk nggak boleh. Gitu loh teman-teman. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Makanya aku bingung gitu. Aku tuh siapapun ya. Bahkan ada seorang juga fotografer keren. Aku minta waktu boleh nggak ada untuk bagi pengetahuannya terus tak taruh di kontenku. Kalau boleh sore Mas Bro. Kalau minggu sibuk ya wis, nanti kita cari waktu yang momen kita cari. Pindap itu Mbak Lili Virgoli ya. Jadi kadang-kadang begitu ya teman-teman. Mereka belajar editing-editing karena memang sejak di 2018 saya memang membuat kelas YouTuber dan editing ya. Nah, begitu belakangan-belakangan ini banyak yang kelas-kelas editing. Loh, saya pernah juga datengin satu geng, satu kelompok, satu teman-teman di komunitas YouTuber ada 7 atau 8, ada organisasi yang bikin kelas editing. Wah, kita datang ya bareng-bareng. Belajar kita datang. Padahal dulu yang ngajar itu saya dulu pernah ngasih pelajaran juga. Yo, aku seneng, makanya aku datang. Jadi belajar bersama itu tidak menjadi persoalan. Nggak harus terpatok. Aku pun ilmunya juga nggak banyak. Ilmuku juga dikit dan aku juga ingin belajar dari kalian. Ya. Aku juga pingin apa ya bertukar cara berpikir kalian ke saya bagaimana? Mbak Lili Virgoli langsung ke YouTube. Selamat pagi Mbak Renia, selamat pagi. Mari masuk kamar ya Mbak Renia. Jadi masih banyak dunia yang belum kita tahu. Investasi itu yang paling aman ditaruh di emas, ditaruh di tanah, ditaruh di rumah. Tapi untuk bangun rumah, beli tanah, beli emas, itu uang yang kita butuhkan juga nggak sedikit. Tapi di dunia hari ini dengan uang yang kita sedikit, itu bisa kita taruh, kita taruh rutin, meledak, dem, dan bisa ditarik sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu dicairkan. Kalau rumah, kalau tanah mau nyairin, wah ngenteni dhisik sing tuku. Tapi hari ini enggak, tabungan kita semenit tek gini tok wis masuk ke dalam rekening kita. Lah ini loh teman-teman. Aku benar-benar dalam beberapa minggu itu merasa goblok gitu. Sumpah. Enek loh dunia kayak gini. Dunia sudah kayak gini lah. Aku nggak tahu sejak kemarin-kemarin. Tapi ya nggak apa-apa. Ini agak berhati-hati untuk disampaikan. Karena akan menimbulkan kontroversi. Karena gini, saya bilang sama teman-teman, kalau kalau kita ya masih Mbak Satyani, wes hadir kembali Mas Ganteng Mbak Yuli, support terus channel ini. Mudahan sehat selalu. Terima kasih doanya Mbak Mbah Satyani, Mbah Huti, selalu sehat. Terima kasih disupport. Jadi eh, dunia hari ini itu gini ya teman-teman. Kita mengelipat gandakan uang kita itu bisa dengan sistem dunia hari ini. Kalau dulu kita mau naruh uang itu ya wis taruhnya ya di bank, di saham, di obligasi, surat hutang semua. Ya kita naruhin ke tempat orang. Sekarang itu ada sistem di mana sistem itu makanya ini kalau sampai teman-teman itu semuanya pintar semua, aku yakin dan aku pastikan remiten ini pengiriman uang, perusahaan-perusahaan remiten uang ini akan eh, kehilangan nasabahnya pelan-pelan pelan-pelan. Oke, soal itu sih kita bicara ya. Chandra zaman dulu dengan Chandra zaman sekarang, walaupun sekarang masih ada. Jumlahnya kan tidak sebanyak yang dulu.
setelah aplikasi-aplikasi masuk. Enggak, saya enggak menjelekkan, sekali lagi tidak ada tendensi saya ngomong, tapi kalian bisa tahu gitu, jumlah gerainya itu berkurang. Terus yang dulu di setiap toko Indonesia ada kiriman uang karena regulasi, nggak gampang, nggak semua toko Indonesia akan boleh kirim uang. Regulasi di Hong Kong semakin ketat. Nanti kemajuan teknologi lagi membuat teman-teman yang sudah pinter itu kirim uang nggak pakai biaya dan kursnya bisa sama bahkan lebih tinggi. Ada rumusnya, teman. Saya buktikan sendiri aja. Saya nggak ngomporin ke kalian. Tapi ketika ilmunya sudah pas, sudah berkali-kali, nanti akan saya coba, saya tunjukkan, saya bikinin konten buat kalian. Biar kalian juga setidaknya melihat atau belajar. Tapi kalau cara berpikirnya teman-teman, alah aku sing aman aja lah, sing nggak mau belajar. Nah, nggak apa-apa. Itu pilihan. Karena zaman sekarang ada yang banyak-banyak teman-teman yang sudah mulai bangun, bikin reel, bikin konten. Nah, sekarang satbor aja ya. Kalau kalian lihat satbor, cuman juga gini-gini aja, lompat-lompat. Udah berduit. Satbor, teman. Itu apa enggak keajaiban? Salah satu juga dunia itu sudah aneh. Terus ada yang sudah bilang, emak-emak korban meta, korban memet. Ya piye? Anjane mereka mengejar uang. Ternyata di baliknya memet ada lagi. Taruh duit dep, wis duitnya mana dewe. Ada lagi juga kayak gitu. Terus pertanyaannya kan selalu banyak. Loh kok gak hilang? Loh kok moro-moro entek? Kok gak dipantau? Makanya belajar dulu. Pelajari dulu ilmu. Jadi jangan skeptis dulu. Jangan pandangannya itu tertutup dulu. Ya, pandangannya terbuka dulu, melihat dunia dulu. Melihat perkembangan dunia dulu. 19 bulan. 19 bulan. Uang 19 bulan. Uang 1,9 M. Hampir 2 miliar. Itu bisa jadi 4,1 M. Hampir 2 kali lipat. Nah, makanya itu kalau contoh gede. Aku contoh cilik. Duit 4 juta. Jadi 5.300.000. 5.200.000 per hari ini. 4 juta. 4.200.000 menjadi 5.300.000. Nggak diapa-apain. Didiemin. Nggak diapa-apain. Karena rezeki setiap manusia berbeda-beda. Kita tidak bisa nyuruh orang sesuai hati kita. Aku gak nyuruh. Tapi belajarlah. Aku gak nyuruh kalian seperti saya enggak. Tapi ayo belajar. Kalian juga belajar. Mana yang ingin kalian pelajari untuk mengembangkan uang kalian. Zaman dulu. Nenek-nenek kita itu pakai obor kalau jalan. Sekarang pakai senter, guys. Ya, zaman dulu numpak cikar. Saiki ya numpak Mio wis. Nah, lah numpak cikar karo numpak Mio. Coba kalau kalian gawe cikare saiki wis angel. Wis gampang-gampangan ae tuku Mio mari. Dan hari-hari ini memang masih ada yang pakai cikar. Nek wis pakai cikar wis telat. Saiki wis gawe traktor. Lah pikiran kita itu begitu gitu. Mosok ae dhewe sik gawe cikar, kabeh wis gawe traktor. Nggak efisien dong. Tapi ya nek iku pilihane silakan. Nah, aku nggak ngajari ya teman. Aku nggak ngajari. Tapi aku coba
ngajak teman-teman karena kalian sudah melihat dan mendengarkan saya dan saya menginginkan kalian itu juga hidupnya jauh lebih baik. Tapi bagaimana agar hidup kita itu jauh lebih baik? Yuk belajar, yuk berpikir, yuk ditambahi pengetahuan nih. Gak menentok. Gitu teman-teman. Asli aku. Ini kalau kalian ada yang beberapa bilang, alah wis ket biyen ngono iku wis ket biyen. Iya wis ket biyen. Aku seru ket biyen wis tau ngene-ngene lah. Saiki sugih gak? Gak. Terus piye? Lah terus gawe apa? Ket biyen ya dia ndelok tok. Kita itu biasa jadi penonton dan tukang komentar. Kalau menjalaninya enggak, akeh gak wani. Berkomentar dan hanya menonton. Itu kebiasaan kita itu cuman itu. Aku nggak mau. Aku tipikal manusia yang nggak mau jadi penonton aja. Waduh, Mbak Kiki kaku kopi. Kuku ulu jenenge wangi. Amin. Dah mendoakan ya yang penting sehat investasinya tanah aja aman. Ya kan? Nggak apa-apa. Baru hadir Mas, baru selesai kerja. Tanah, iya. Tapi orang mau beli tanah. Duit kudu piro? Dilumpukno dhisik. Asli, kalau memang nggak nggak ngerti, nggak tahu, nggak pernah, manusia semua hidupnya cari aman. Ya, saya sepakat kalau cari aman. Tapi kalau saya enggak, saya cari tantangan, bukan cari aman. Yo, gue cik enom, aku wis tuwek. Orang Hong Kong, ya di sekitar kalian aja wis tuwek, duit aja akeh gak? Saya tanya ke kalian, orang Hong Kong, wonge wis tuwek, kadang-kadang duit gak entek-entek. Iku kok iso, kena opo? DE lo ngelakoni opo? Ya itu yang kita pelajari. Nggak apa-apa. Nek mbah tuwek pikirannya cari aman, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aku aku ngajakin omong yang memang yang pikirannya masih jalan. Mas, boleh tanya punya channel untuk job cowok ke Makau? Tidak ya, PN. Pertanyaannya nyusul-nyusul iki, mohon infonya. Tak kasih tahu ya, Mbak. Di kontenku sudah ada, aku bilang. Sampean nggak nyari konten saya. Di channel YouTube saya cari job cowok di Makau. Sekali lagi, Makau itu kalau mau job cowok banyak. Kalau pertanyaannya channel, saya nggak mau. Saya nggak punya channel. Tapi kalau nggak bisa bahasa, siap-siap. Hello Job, sampean buka website Hello Job, itu pekerjaan banyak ada di situ. Silahkan sampean googling, ya, sampean googling. Setelah di googling, setelah sampean googling Hello Job, nah di situ jobnya sampean pilih sing sesuai. Karena job di Bakau minimalnya kita bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Kantonis, terakhir bahasa Inggris. Kalau ex Taiwan kemungkinan oke. Cari di Hello Job, kirim CV-nya, bikin CV-nya, baru masuk. Jadi tolong sekarang jangan menggunakan jasa orang, calo atau channel. Sudah. Jangan cari gampangnya. Ya Mbak, wis tak bilangin sama sampean ya. Kalau nggak pingin ketipu, Hello Job Makau website. Lihat, pelajari, amati. Ya, jadi sekarang please jangan berharap kepada calo. Jangan berharap pada channel. Udah, berjuang sendiri.
Ya, kalau channel itu kalau ada urusan di Indonesia, orang dalam udah cari. Kalau urusan ke luar negeri, usahakan cari info sendiri. Kalau perlu sampean yang buka info, ya hello jobnya, sampean pelajari, sampean kan di Hong Kong, libur, sampean berangkat ke Makau, sampean muter-muter di Makau. Ya di hello job itu ada alamatnya, ada tempatnya, ada nomor kontaknya. Sampean langsung hubungi kalau yang di website. Baik, Mas, sangat membantu sarannya. Karena banyak teman-teman itu tertipu karena ya habit orang kita itu wis aku tahu beres bayar ambek awak. Aduh, 2025 habis ini, men. Ya, Mbak, aku gak ngamuk, gak marah. Silahkan cari Hello Job. Coba kita mikir dikit. Kalau enggak bawa uang sendiri. Karena banyak sekali job-job di Makau itu ngomongnya gini, ada tapi bayar 12.000, bayar 8.000 Hongkong dolar 10.000. Pernah ada ibunya di Hong Kong, anaknya disuruh ke Makau, bayar 12.000 Hongkong dolar. Dipekerjakan 2 bulan, gak dibayar. Mau gak nyunyur, gak ngelunda sih. Cari pekerjaan itu untuk cari uang, bukan ngeluarin uang. Ya, tolong, please. Please. Kayak di Hong Kong gitu loh. Kalau ataupun pakai uang, potongan. Jadi biar kerja dulu. Jangan di muka. Kalau bayar di muka, wah, saya sekali lagi mohon dimaafkan, walaupun nanti jangan sampai jawabannya, ya kamu kan beda Mas, kamu bisa mikir, no, 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 tidak begitu konsepnya, Mbak-mbak bro semuanya. Kalau punya uang, disai dewe, cari info sendiri, muter-muter gagal, pulang lagi, balik lagi. Ya harus ada prosesnya dong, proses gagalnya. Betul Mas, ucapan Pen sangat mengedukasi. Nah, kenapa banyak penipuan job cowok? Itu karena cewek-ceweknya, pasangan-pasangnya yang perempuan itu pingin cowok suaminya datang, pingin instan. Wah, akhirnya bayar-bayar piro diwai 5 juta, dikek 6 juta, dikek 0. Rumongso 5 juta, 6 juta, seko Hongkong kena dibayar, wis nyampe kene di telepon gak kena, moncot, guys. Ayolah, come on. Wake up, wake up, wake up. Bangun, teman-teman ya. Oke, Mbak, sorry. Aku terus akan menggemakan itu. Karena aku sendiri datang ke Hong Kong. Nggak ada aku pakai agent. Nggak ada aku pakai PT. Nggak ada aku bayar-bayar orang. Entut goreng, bisa anak sing dipercaya. Budal dewe. Moro dewe. Tak nyanyi dewe. Tak lakoni dewe. Tak adepi dewe. Namanya sangar iki. Vinci. I Vinci. Waduh, jenengannya. Ya. Siap menunggu bosku. Pembahasan pengembangan uang, penyimpanan uang yang terpenting aman ya. Ya, dipelajari sendiri, boleh. Nanti saya akan juga sampaikan. Saya ingin menyampaikan secara bijak ya. Dan pastinya di channel saya, pastinya. Karena orang-orang bijak ada di channel saya. Orang-orang yang benar ada di channel saya. Ya, saya kemarin mancing ke tempat lain, rusuh. Ya, wis di sini nggak apa-apa, nggak apa-apa itu test case. Jadi aku juga belajar eh, apa pemikiranku itu tak taruh tempat lain gitu. Piye nek nang tempat lain. Senyum ya guyu gitu. Enggak apa-apa iya kan. Karena yo ben variasi loh. Di sini tuh komennya bagus, terus mendoakan, terus bertanya juga baik-baik, bertanya juga bagus-bagus. Gak enak sih mencela karena yo aku gak ngerti. Karena bukan gak ngerti, kalian baik. Aku meyakini itu. Makanya aku masuk ke dunia-dunia yang orangnya bukan nggak baik sing sing nggak sepemikiran sama saya piye responnya piye ya nggak ya agak sedikit mikir piye cara ya yang penting nggak ngamuk-ngamuk
Tapi jelas sing ngelek-ngelek no gak enek jenenge. Yo pecundang karo pengecut lah. Kalau di sini namanya semuanya ada. Bahkan hampir dipastikan namanya ini nggak jauh-jauh. Nama lengkap semua Mbok Sati Ani Mbak No NKI iki sing jenenge baru. Di Facebook juga ini namanya asli KB ya. Mbak Renia, ya Mbak Bunda Vivo, Mbak Kiarara. Jadi namanya asli semua. Ya kan? Saya ngelihat seseorang itu Mbak Nur Cela, waalaikumsalam. Semoga sehat selalu keluarga Mas. Belakangan agak sibuk sampai rada getun nih Mbak. Enggak Mbak Nur Caula, masih ada live-nya. Masih ada rekamannya bisa di pagi hari didengerin nggak apa-apa. Ya, jadi terima kasih karena kalian bijak, karena kalian baik, karena saya ingin menyampaikan pemikiran saya, nggak memaksakan, tapi menyampaikan cara berpikir saya supaya kalian buat teman-teman juga bisa keren gitu, bisa hidupnya lebih baik, gitu. Hidupnya lebih memandang ke depan itu lebih optimis. Aku seneng, gitu. Optimis, semangat, gitu. Ya kan? Nah, aku kepingin begitu, gitu. Nah, untuk bisa begitu kan, ya apa yang menjadi pemahaman kalian dan ketidakpahaman kalian tanyakan. Seperti kayak Mbak Kiki 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 Kiki, nah, jenenge tulisannya Arab, macamnya piye, gitu, dan produk bingung. Yang ada keganjalan kayak gitu ya memang ditanyakan. Boleh, boleh. Aku ditanyain itu boleh. Akunku juga asli Mas Tini. Ya Mbak Tini. Oke. Jadi boleh ditanyakan teman-teman. Siapapun teman-teman bertanya boleh. Sing wangel ya gak apa-apa. Tak jajal, tak pikirin karo utekku kira-kira bisa apa enggak. Ya itu ya teman-teman. Ternyata dunia ini masih banyak yang kita tidak tahu. Semoga percakapan kita malam hari ini, buka obrolan kita malam hari ini tetap bisa memberikan manfaat dan mohon dimaafkan apabila ya jenenge tidak ada gading yang tak patah ya kan. Ya jadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya oke. Iya aku selalu nyari-nyari dan nututi konten jenengan Mas Isu dadi rodok lego ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tidak ada lain dan tidak bukan. Saya hanya ngepingin teman-teman selalu punya optimis, selalu terbuka cara berpikirnya, selalu bisa menerima hal-hal yang baru dan siap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Sekali lagi tetap semangat, hebat, selalu sehat, jaga kesehatan, ya. Jangan lupa minum air putih yang banyak, minum vitamin dan istirahat cukup, ya. Sekali lagi teman-teman tetaplah bersyukur karena dengan rasa syukur akan ditambahkan nikmatnya buat kita semuanya. Sehat selalu.